Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar analisis struktur metode matriks, portal atau frame. Perkenalkan, nama saya Nagung Radwiki, NIM 18105. Di sini kita memiliki sebuah portal di mana terdiri dari beban terpusat dan beban merata seperti pada gambar. Di sini memiliki tumpuan sendi dan jepit, panjang dan properti seperti di gambar. Langsung saja ke penyelesaian pertama. Portal di sini dibagi menjadi beberapa member. Yang pertama ada member AB. Panjangnya 10 dan tetanya adalah 90 derajat karena tegak lurus dengan sumbu koordinat global. Sumbu X koordinat global. Nah, di sini karena member AB bebannya terpusat, maka momennya adalah PL per 8 dan reaksi di ujung-ujung batang adalah P per 2. Maka didapat vektor P dan matriks Q. Setelah itu dicari nilai PAB dengan rumus Q kali P. Setelah dapat hasil, di sini dibuat gambar yang berisi gaya-gaya yang ada. Baik. Selanjutnya member BC, panjangnya 12 dan tetanya adalah 0 derajat karena sejajar sumbu X koordinat global. Hampir sama seperti tadi. Setelah didapat hasilnya, kemudian gaya-gaya member di AB dan BC digabung karena ada dua momen di titik B, maka dicari sigma momen di sini ada 24 yang searah jarum jam dan 15 yang berlawanan jarum jam, sehingga sigma momennya sama dengan 9 searah jarum jam. Reaksi horizontal di A akan diserap karena sendi. Begitu juga di C, momen dan reaksi vertikalnya akan diserap karena merupakan jepit. Selanjutnya kita mencari matriks kekakuan masing-masing batang. Pertama, member AB dengan P10, theta 90. Kita masukkan ke rumus. Di sini kita bisa menggunakan Matchet atau Excel agar mempermudah perhitungan, sehingga akan didapat hasil seperti ini. Kemudian di member BC juga sama, dengan P12 atau panjangnya 12, tetanya 0 derajat. Maka didapatkan matriks kekakuan batang BC seperti ini. Setelah mendapat matriks kekakuan lokal, di sini dicari matriks global. Mengingat portal kita memiliki 4 degree of freedom, maka matriks kekakuan globalnya akan berukuran 4 kali 4. Caranya mencari adalah kita mencocokkan dengan masing-masing koordinat global lokal tadi. Contohnya K11 akan sama dengan K33 di batang AB. K12 akan sama dengan K34 di batang AB, dan seterusnya. Kemudian jika dia terdapat di pertemuan batang AB dan BC, contohnya K22 akan sama dengan K44 di AB ditambah K11 di BC, dan seterusnya. Jadi tinggal dicocokkan arah displacement di sini. Setelah didapat hasil matriks koordinat globalnya, maka dicari nilai displacement. Rumusnya yaitu F sama dengan K kali D. Maka displacement atau D sama dengan K dikali V, F. Maka didapat displacement seperti di slide. Setelah itu dicari juga D masing-masing member, yaitu di batang AB dengan
penomoran seperti di gambar. Di sini karena dia sendi maka displacement 1 dan 2 tidak ada karena sendi mampu menahan horizontal dan vertikal, maka akan didapat seperti ini. Kemudian untuk batang BC karena dia jepit di C, maka displacement 456 akan bernilai 0. Kemudian displacement 1 BC akan sama dengan D2 displacement global. Kemudian D2 akan sama dengan D3 displacement globalnya. Selanjutnya D3 akan sama dengan D4 displacement global. Setelah itu, setelah kita mendapat displacement masing-masing batang, selanjutnya kita mencari gaya masing-masing batang di sini. Di sini diketahui matriks kekakuan masing-masing batang, diketahui juga displacement masing-masing batang dan P dari masing-masing batang. Setelah itu masukkan ke rumus akan didapat hasilnya seperti ini. Setelah mendapatkan gaya masing-masing batang, gaya-gaya tersebut kita total, didapat nilai seperti ini. Selanjutnya menghitung gaya lintang dan gaya momen. Di sini menggunakan rumus yang telah diajarkan pada semester 1, didapat seperti gambar. Di sini kita bisa lihat pada gaya lintang dan momen didapat perjanjian tanda pada perhitungan manual, yaitu jika dia negatif arahnya akan ke kanan atau ke atas, dan jika dia positif arahnya akan ke kiri dan ke bawah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ineng Ayu Dinata, NIM 18106. Di sini akan melanjutkan membawakan presentasi untuk materi perhitungan MATCAD. Sebenarnya penjelasan untuk perhitungan MATCAD itu sama dengan penjelasan untuk perhitungan manual karena hanya berbeda. Pada perhitungan manual itu tulis tangan dan dibuat di kertas double folio, sedangkan untuk di MATCAD menggunakan MATCAD. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, sama saja dengan perhitungan manual. Jadi saya akan lewatkan untuk mempersingkat waktu presentasi. Yang membedakan itu ada pada bidang momen dan gaya lintangnya, di mana bisa dilihat untuk gaya lintang dan bidang momennya itu pada batang AB dan pada batang BC tidak bisa dijadikan satu karena kita menggunakan grafik. Nah, untuk langkah pertamanya kita mencari koordinat yang digunakan untuk membuat grafik. Lalu ini koordinat X, lalu rumus Y-nya, di mana rumusnya itu rumus yang teman-teman gunakan pada perhitungan manual. Seperti teman-teman bisa lihat, ini hampir sama pada perhitungan manual. Didapatlah grafiknya seperti ini untuk batang AB dan untuk batang BC seperti ini. Ini rumusnya yang sesuai dengan perhitungan manualnya. Lalu pada bidang momen itu juga sama pada batang AB, di mana dicari dulu koordinat X-nya, lalu dibuat rumus Y-nya yang sama dengan perhitungan manual. Jadi di sini RH dikali Y ditambah 12 dikali Y dikurang 5 hingga akhirnya jadi otomatis, maaf saya lupa bilang, itu otomatis
jadi grafiknya karena kita menggunakan Matcat aplikasi. Lalu pada member BC juga bisa teman-teman lihat seperti ini grafiknya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Dita Prastitaning, NIM 18104 akan melanjutkan hasil perhitungan menggunakan SAP 2000. Yang pertama didapat adalah reaksi perletakannya, yaitu RAH sebesar 3,69, selanjutnya RAV sebesar 11,89 ke arah atas, selanjutnya RCH sebesar 8,31, selanjutnya RCV sebesar 12,11 ke arah atas, dan berikutnya adalah momen di C sebesar 24,48. Selanjutnya adalah gaya lintang dengan menggunakan SAP 2000. Yang pertama adalah gaya lintang dari A sampai D didapat sebesar min 3,69 ke arah kiri. Selanjutnya gaya lintang dari D sampai B didapat 8,31 ke arah kanan. Selanjutnya adalah gaya lintang pada B sebesar 11,89 ke arah atas. Dan selanjutnya adalah gaya lintang pada C sebesar min 12,11 ke arah bawah. Berikutnya merupakan hasil perhitungan momen pada portal menggunakan SAP 2000, yaitu yang pertama momen pada D sebesar min 18,44 ke arah kanan. Selanjutnya adalah momen pada B sebesar 23,12 ke arah kiri untuk member AB dan sebesar 23,12 ke arah atas untuk member BC. Selanjutnya adalah momen di C sebesar min 24,48 ke arah atas dan momen maksimalnya yaitu 12,20. Selanjutnya merupakan kesimpulan hasil perhitungan menggunakan ketiga cara, yaitu dengan cara manual, Matcat, dan SAP 2000, di mana hasilnya relatif sama dan hanya ada sedikit perbedaan jika menggunakan SAP 2000. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, reaksi RAV dengan manual dan Matcat dapat hasil sebesar 11,8 kN dan dengan SAP 2000 didapat hasil 11,89 kN. Reaksi RAH pada hitungan manual dan Matcat didapat hasil sebesar 3,6912 kN dan dengan SAP 2000 didapat hasil 3,6831 kN. Pada reaksi RCV dengan hitungan manual dan Matcat didapat hasil sebesar 12,103 kN dan dengan SAP 2000 didapat hasil 12,11 kN. Pada reaksi RCH dengan hitungan manual dan Matcat didapat hasil sebesar 8,3185 kN dan dengan SAP 2000 didapat hasil 8,31 kN. Yang terakhir, reaksi MC dengan hitungan manual dan Matcat didapat hasil sebesar 24,4215 kN dan dengan SAP 2000 didapat hasil sebesar 24,48 kN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.